Mbak Gaiska. Selamat malam. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Lagi di mana Mbak sekarang? Kebetulan lagi di luar. Udah makan? Sudah. Alhamdulillah. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya pada Mbak Gaiska karena sudah mau hadir kembali di dalam sesi konseling kita kali ini. Setelah sebelumnya Mbak Gaiska berbicara banyak tentang masalah yang Mbak Gaiska alamin. Iya Mbak. Oke, saya akan memberikan sedikit rekapan ya mengenai masalah yang sudah Mbak Gaiska ceritakan pada pertemuan sebelumnya. Nah, Mbak Gaiska merasa tertekan karena dipaksa dan tidak bisa menolak untuk menjadi sekretaris dan mendapatkan banyak tugas dengan deadline yang sangat mepet. Nah, bagaimana sekarang keadaannya Mbak Gaiska? Untuk masalah tugas yang menumpuk itu tuh udah lewat sih Mbak. Soalnya kan kepanitiaannya juga udah selesai. Tapi saya masih belum bisa untuk nolak dengan tegas gitu loh Mbak. Saya takut kedepannya tuh saya bakal ngadepin masalah yang sama juga gitu. Jadi Mbak Gaiska sudah tidak berada dalam kepanitiaannya tersebut ya, sudah tidak mendapatkan tugas yang banyak dan tiba-tiba dengan deadline yang singkat. Mungkin bisa coba dijelaskan lebih lanjut lagi mengenai alasan Mbak Gaiska tidak bisa menolak tersebut? Saya ngerasa nggak enak aja Mbak ke teman-teman yang lain. Mereka tuh waktu nyuruh saya buat jadi sekretaris itu juga bukan cuma 1-2 orang aja gitu, tapi hampir semuanya gitu. Jadi saya kayak tertekan gitu loh Mbak buat nolak, kayak nggak ada yang mau bela saya gitu. Kalau misal saya kasih alasan kenapa saya nggak mau, saya juga takutnya ketika saya nolak dan benar-benar bersikeras gitu, teman-teman yang lain tuh bakal musuhin saya karena nganggap saya egois. Karena dulu tuh waktu SMP saya pernah dimusuhin gitu Mbak sama satu kelas karena saya nolak jadi bendahara gitu. Baik, jadi intinya Mbak Gaiska tuh takut karena mendapatkan tekanan dari rekan-rekan Mbak juga yang pada saat itu setuju untuk Mbak Gaiska saja yang menjadi sekretaris. Dan jika menolak, Mbak Gaiska takut nantinya akan dimusuhi oleh rekan-rekan Mbak Gaiska yang lainnya ya. Betul Mbak. Mbak Gaiska juga menyinggung tadi soal masa SMP Mbak Gaiska yang sempat dimusuhi sama teman-teman satu kelas Mbak Gaiska. Nah, Mbak Gaiska masih ingat nggak bagaimana perasaan Mbak Gaiska saat dimusuhi itu? Saya waktu itu ngerasa kesepian Mbak, kayak nggak ada yang mau berteman. Bahkan saat ada orang yang ngeliat ke saya ngerasa orang itu lagi bicarain saya gitu. Jadi saya takut buat ke sekolah. Padahal saya tuh sebelumnya punya banyak teman gitu kan Mbak. Tapi setelah saya nggak mau jadi bendahara itu, saya jadi takut untuk ngajak ngomong teman-teman yang lain gitu. Iya wajar kok Mbak Gaiska merasa kesepian pada saat itu. Sepertinya ketakutan Mbak Gaiska itu eh, masih berkaitan dengan perasaan takut Mbak Gaiska untuk mengatakan tidak. Apakah Mbak Gaiska merasakan hal ini? Mungkin bisa dikaitkan sih Mbak, ngebayangin saat dulu dimusuhin satu kelas, nggak ada yang ngajak ngomong, kakak tingkat sendiri. Sejak saat itu juga lihat orang lagi kerumunan gitu, pikiran saya tuh mereka lagi bicarain buruk tentang saya gitu. Apa yang membuat Mbak Gaiska berpikir kalau dengan Mbak menolak itu, semua teman-teman Mbak jadi menjauhi dan membicarakan hal yang buruk tentang Mbak Gaiska? Ya saya mikir aja sih Mbak, saya juga nggak tahu ya pasti apa yang lagi mereka pikirin, apa yang lagi mereka bicarain gitu. Tapi saat itu mereka tuh kayak dikatakan sama saya gitu loh. Jadi saya mikirnya, oh mereka lagi jelek-jelekin saya nih gitu. Baik, kalau keseharian Mbak Gaiska di kampus bagaimana? Apakah juga ikut terkena dampaknya? Iya sih Mbak, saya ngerasa juga berdampak juga buat kuliah saya gitu. Kalau misalnya saya ada tugas kelompok gitu dan saya disuruh untuk buat sesuatu tugas yang sulit gitu ya, saya juga nggak bisa nolak Mbak. Banyak banget yang saya takutin nantinya kalau misalkan saya nolak gitu, kayak dimusuhin atau nanti dikeluarin dari kelompok, terus kelompok lain juga nggak mau nerima. Jadi saya nggak dapat nilai untuk nilai tugas kelompok itu gitu. Baik. Jadi rasa takut Mbak Gaiska juga sampai mengganggu aktivitas kuliah Mbak juga ya? Ya Mbak, jujur saya ngerasa terganggu banget Mbak. Saya kadang nggak bisa
di satu hal yang mereka suruh itu, dan mereka juga nggak ada yang ngasih tahu apa-apa soal tugas itu digimanain. Saya takut juga kalau salah bakal dimusuhin atau dibicarain yang buruk-buruk gitu, karena ini kan kadang saya nggak bisa tidur dan fokus sama tugas yang lain gitu. Baik. Bisa dipahami kok apa yang Mbak Gaiska rasakan tersebut. Pasti tidak nyaman ya merasakan ketakutan seperti itu, apalagi sampai berdampak ke kehidupan kuliah Mbak Gaiska. Apakah sebelumnya Mbak Gaiska pernah merasakan hal serupa? Ya Mbak, saya pernah juga sih waktu SMP itu ngerasa ketakutan kayak gini. Apa yang Mbak Gaiska lakukan saat itu? Saya cuma coba buat ngejalanin aja sih Mbak, kayak ya udah, saya kerjain maksimal mungkin, dan kalau misalnya mereka kayak musuhin saya karena kurang puas sama hasilnya, saya coba buat nenangin diri sendiri dan tidak buat buka grup dan menjauhi mereka gitu. Saya juga pernah mengalami pengalaman yang serupa seperti yang Mbak Gaiska alamin. Rasa takut yang saya rasakan saat itu memang sangat mengganggu. Saat itu apa yang saya lakukan adalah dengan coba memahami apa yang membuat saya berpikir seperti itu. Kalau Mbak Gaiska sendiri bagaimana? Saya juga nggak tahu sih Mbak, kayak yang saya bilang tadi, saya coba menghilang dan menghindar dari mereka gitu, tapi sekarang saya pengen dapat solusi gimana gitu Mbak. Ketakutan akan kesepian dan dimusuhi sebenarnya adalah hal yang normal ya Mbak dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Nah, ketakutan ini seringkali berasal dari kecemasan sosial, yaitu rasa takut yang kuat terhadap evaluasi negatif dari orang lain. Ini bisa juga dipicu oleh pengalaman sebelumnya, persepsi berlebihan terhadap pendapat orang lain, atau rendahnya kepercayaan diri. Tapi ketakutan yang berlebih seperti yang Mbak Gaiska rasakan bisa saja mengganggu tingkat kesejahteraan mental Mbak Gaiska. Nah, ketika ketakutan yang seharusnya normal ini mengganggu keseharian Mbak Gaiska, seperti yang Mbak Gaiska katakan, tentu ini bukan sesuatu yang bisa kita abaikan lagi. Jadi menurut Mbak Gaiska, apa nih tujuan utama yang ingin Mbak Gaiska capai pada sesi konseling hari ini? Yang pengen saya capai, yang bisa buat bilang tidak dulu aja sih Mbak. Meskipun nanti mungkin agak kepikiran, tapi saya pengen banget bisa nolak kalau saya emang nggak mau gitu. Bagus sekali Mbak Gaiska. Jadi di sini Mbak Gaiska sudah punya tujuan yang ingin dicapai nih. Menurut Mbak Gaiska, cara apa sih yang bisa Mbak Gaiska lakukan agar tujuan Mbak Gaiska itu tercapai? Saya nggak tahu ya Mbak, jujur aja saya udah sering mikir kalau nggak bisa nolak kayak gini, terus saya nggak bakal bisa ngerasa bebas gitu. Nah, karena Mbak Gaiska pernah berada di situasi yang sama nih saat SMP dulu. Sekarang kita coba fokus pada apa yang membuat Mbak Gaiska bisa bertahan saat itu. Waktu itu saya coba ikut kegiatan ekstrakurikuler gitu Mbak, dan itu buat saya dapat teman dan jadi bisa teralihkan sama teman-teman yang lain begitu. Baik, jadi saat itu saat Mbak Gaiska dimusuhi tersebut, Mbak Gaiska mencoba untuk mengalihkan perhatian dan pikiran Mbak Gaiska dengan kegiatan ekstrakurikuler. Apakah hal itu membuat perasaan Mbak Gaiska menjadi lebih baik untuk seterusnya? Awalnya sih iya Mbak, tapi cuma sebentar doang gitu. Baik. Di sini bisa dibilang cara yang Mbak Gaiska gunakan saat SMP hanya bertahan sebentar, dan Mbak Gaiska masih tetap saja merasa takut. Iya Mbak. Baik, mungkin langkah pertama yang bisa Mbak Gaiska lakukan adalah dengan jangan mencoba menghindar dari perasaan takut yang datang. Berpikir positif tentang diri sendiri dan menghargai diri Mbak Gaiska sendiri yang sudah berusaha dengan maksimal. Dan untuk tujuan yang ingin Mbak Gaiska capai bisa dengan latihan role play mengatakan tidak. Seperti membayangkan bahwa saya adalah teman Mbak Gaiska dan di sini Mbak Gaiska sedang sibuk dengan suatu hal nih. Nanti saya akan mengajukan beberapa ajakan. Nanti Mbak Gaiska bisa memikirkannya terlebih dahulu ajakan saya tersebut dengan memperhatikan prioritas dan keinginan Mbak Gaiska. Setelah itu, Mbak Gaiska bisa mencoba menolak ajakan saya tersebut dengan lembut. Apakah Mbak Gaiska sudah pernah mencobanya?
Belum Mbak. Bagaimana kalau kita coba bersama dulu? Boleh? Nah, baik Mbak Gaiska, coba bayangkan saya sebagai salah satu teman Mbak Gaiska. Saat saya bilang mulai, role play kita berarti dimulai ya Mbak Gaiska. Oke? Oke Mbak. Oke, mulai. Ayo pergi nongkrong yuk, jalan-jalan gitu. Aku lagi nggak bisa, maaf ya. Baik, saya lihat Mbak Gaiska terlihat agak tegang ya saat berbicara tadi. Bagaimana perasaan Mbak saat mencoba menolak di role play ini? Apakah ada yang ingin Mbak sampaikan langsung sekarang? Masih tetap ragu sih Mbak nolaknya. Setelah nolak kayak ngerasa janggal gitu. Takut kata-kataku bisa menyinggung begitu. Nah, untuk hal itu Mbak Gaiska mungkin bisa menolak dengan mengatakan alasan kenapa Mbak Gaiska menolak, serta dengan mengatakan kalimat yang menghargai teman Mbak tersebut. Contohnya, maaf ya, aku belum bisa ikut nongkrong ataupun jalan-jalan karena sedang sibuk nih. Tapi terima kasih ya sudah mengajakku. Mungkin lain kali kita bisa pergi nongkrong dan jalan-jalan bareng. Nah, apakah Mbak Gaiska mau mencoba roleplaynya lagi? Boleh Mbak. Baik, sama seperti tadi ya, roleplay akan dimulai saat saya mengatakan kata mulai. Oke Mbak. Oke, mulai. Ayo kita pergi nongkrong atau jalan-jalan yuk. Maaf, aku lagi nggak bisa karena sedang sibuk nih. Tapi terima kasih karena udah ngajak aku. Mungkin lain kali kita bisa pergi nongkrong atau jalan-jalan bareng. Nah, bagus sekali Mbak Gaiska. Bagaimana perasaan Mbak Gaiska dibandingkan dengan saat Mbak Gaiska di roleplay pertama dan di roleplay kedua tadi? Apakah ada perbedaannya? Beda sih Mbak, saya jadi nggak takut dan kepikiran kalau saya bakal dimusuhi. Nah, cara sederhana dengan melakukan roleplay dan latihan terus-menerus untuk menolak seperti tadi dapat membuat Mbak Gaiska bisa lebih terbiasa untuk menolak sesuai dengan prioritas dan keinginan Mbak Gaiska. Mungkin untuk seterusnya, saya ingin Mbak Gaiska bisa meluangkan waktu sekitar 15 menit dalam sehari dan membayangkan situasi sebelum-sebelumnya yang terjadi. Dan Mbak Gaiska silahkan untuk menyusun kata-katanya terlebih dahulu dengan cara menuliskannya di lembar kertas dan mengucapkannya seakan-akan Mbak Gaiska sedang diajak atau ditawarkan sesuatu. Apakah Mbak Gaiska sanggup? Iya Mbak. Baik, Mbak Gaiska, waktu konseling kita sisa 5 menit lagi. Apakah ada hal lain mungkin yang ingin Mbak Gaiska sampaikan? Juga Mbak. Baik, saya akan memberikan kesimpulan mengenai perbincangan kita hari ini. Jadi Mbak Gaiska memiliki ketakutan akan kesepian yang berlebih, terutama tentang dimusuhi dan dijelek-jelekan oleh teman Mbak Gaiska. Hal tersebut mengganggu Mbak Gaiska dan Mbak Gaiska ingin mengatasi hal tersebut. Apakah ada yang ingin tambahkan Mbak Gaiska? Cukup Mbak. Baik, terima kasih untuk keterbukaan Mbak Gaiska hari ini dan sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya dengan Mbak Gaiska yang sudah mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan tadi ya Mbak. Oke, Terima Mbak. kasih Mbak.